Kisah Santo Markus, penulis Injil. Markus hidup pada zaman Yesus. Ia bukan salah seorang dari ke-12 murid Yesus, melainkan saudara sepupu dari Santo Barnabas Rasul. Hal ini dapat kita lihat juga dalam Injil Kisah Para Rasul 12 ayat 25. Markus menjadi terkenal karena ia menulis satu dari keempat Injil. Oleh sebab itu, ia disebut sebagai pengarang Injil. Sebagian besar dari Perjanjian Baru dan tradisi gereja. Injil Markus cukup singkat, tetapi memberi banyak keterangan terperinci yang tidak terdapat di dalam Injil lainnya. Ketika masih muda, Markus pergi bersama dua rasul besar, yaitu Paulus dan Barnabas, dalam suatu perjalanan kerasulan untuk mewartakan ajaran Yesus pada bangsa-bangsa lain sekitar tahun 44 Masehi. Namun, sebelum perjalanan berakhir, tampaknya Markus berselisih dengan Paulus. Markus mendadak kembali ke Yerusalem, meninggalkan Paulus dan Barnabas di Pamfilia. Hal ini menyebabkan Paulus dan Barnabas berselisih. Kemudian, Paulus dan Markus akhirnya dapat mengatasi perselisihan mereka. Malahan, dalam penjara di Roma, Paulus menulis, "Jemputlah Markus dan bawalah ia ke Roma, karena perjalanannya penting bagiku." Hal ini juga dapat kita lihat dalam 2 Timotius 4 ayat 11. Markus juga menjadi murid kesayangan Santo Petrus, paus pertama kita. Santo Petrus menyebut Markus sebagai anakku. Dalam surat yang ditunjukkan kepada sejumlah gereja di Asia Kecil, Clement dari Alexandria, Irenasius, dan Papias, semuanya menunjukkan bahwa Markus adalah seorang penafsir Petrus. Markus ditabiskan sebagai uskup dan diutus ke Alexandria di Mesir. Di sana ia berkarya dengan gemilang dan mempertobatkan banyak orang. Markus dianggap sebagai pendiri gereja Alexandria yang sekarang menjadi gereja Koptik. Markus disebut sebagai paus pertama dalam gereja Koptik. Bagian-bagian liturgi gereja Koptik dapat ditelusuri kembali ke Santo Markus sendiri. Ia juga dihormati sebagai pendiri kekristenan di Afrika. Menurut tradisi, Markus akhirnya harus mengalami penderitaan yang panjang serta menyakitkan sebelum ia wafat sebagai martir pada tahun 68 di Alexandria. Pada tahun 828, jenazah Santo Markus dicuri dari Alexandria oleh seorang pedagang dari Venesia dan dibawa ke kota Venesia. Seluruh rakyat Venesia menyambut kedatangan relik tubuh orang suci ini. Sebuah basilika yang indah kemudian dibangun di kota Venesia sebagai tempat penghormatan bagi Santo Markus. Pada bulan Juni 1968, Paus Koptik Cyril ke-6 dari Alexandria mengirimkan delegasi resmi ke Vatikan untuk menerima kembali relik dari Santo Markus dari Paus Paulus ke-6. Delegasi ini terdiri dari 10 metropolitan, uskup agung, dan 7 uskup di antaranya adalah uskup Koptik dan 3 uskup gereja Ethiopia serta 3 pemimpin awam gereja Koptik. Delegasi dari Afrika menerima relik Santo Markus pada tanggal 22 Juni 1968. Keesokan harinya, mereka merayakan liturgi bersama Paus di Kapel Santo Athanasius di Roma. Para metropolitan, uskup, dan imam delegasi semua berpartisipasi dalam liturgi tersebut. Sebuah perayaan misa ekumenis yang mengharukan. Relik kemudian dibawa kembali ke Alexandria dan disemayamkan di St. Mark Coptic Orthodox Cathedral Alexandria di Mesir. Gereja katedral Koptik ini dibangun di atas sebuah gereja yang pernah dibangun oleh Santo Markus sendiri pada tahun 60. Ia sering digambarkan sedang menulis atau memegang Injilnya. Ia kadang-kadang ditampilkan sebagai uskup di atas takhta atau sebagai pria yang membantu pelaut Venesia. Santo Markus adalah santo pelindung Venesia. Hari raya
karyanya dirayakan pada tanggal 25 April. Demikian kisah dari Santo Markus yang berkarya dengan gemilang dalam memberitakan kabar gembira Yesus. Semoga kita juga bisa menjadi pribadi yang gemilang bagi diri sendiri dan orang lain dalam kebenaran Yesus Kristus. Semoga kisah ini dapat menginspirasi iman kita semua. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.